Apa sih tenses yang tergampang di dunia nomor 3? Yaitu bagaimana mengatakan sudah dan belum dalam bahasa Inggris. Ya. Cara mengatakan, kok pakai bahasa Indonesia sih? How to say sudah. And belum. In English. Coba ingat-ingat. Hari ini berapa kali Anda mengatakan sudah, berapa kali mengatakan belum? Zoom-nya udah mulai belum sih? Zoom-nya udah mulai belum? Udah satu kalimat udah kata sudahnya di situ, belumnya di situ. Bulisnya udah ada di Zoom belum? Link Zoom-nya udah dikasih belum? Lo udah beli kuota belum? Udah mandi belum? Makan belum? Nah gitu ya. Dalam sehari berapa kali kita bilang sudah dan belum? Ya mungkin kita tidak ingat karena kita tidak menghitungnya, kita hanya menggunakannya. Bagaimana sih cara mengatakan saya sudah? Gampang sekali. I have. Iya. I have. Kalau kamu belum, kamu belum. Kamu sudah? Apa nih? You have. You have. Mereka sudah? They have. They. They have. Nah, kami sudah, kami atau kita sama ya? Apa? We have. Dia sudah. She has. Laki-laki atau perempuan, Miss? Yes. Ya dua-duanya aja ya. She has. She or he has. Yes. Oh, he has. Yes. Has dibacanya tuh kayak gini, kayak z, kayak gini. Tulisannya seperti ini ya. Dia satu lagi yang bukan manusia. It has. It has. Satu. Dia bisa berupa benda, terlihat atau tidak terlihat. Ya apa sih maksudnya, Miss? Ya kayak gitulah pokoknya. Yang diganti dengan it, ya. Misalnya benda yang abstrak, misalnya semangat, ya. Semangatnya sudah membuat aku ikut bersemangat. Semangat itu kan nggak bisa dihitung ya, tapi itu bisa menjadi sebuah subjek, ya, satu. Ya. Atau misalnya lukisan itu sudah ada di situ sejak lama. Wih. Lukisannya satu. Nah, itu juga bisa diganti dengan it. Ya. Kalau lebih dari satu, lukisan-lukisan itu, maka itu digantinya dengan they. Ya. Lukisan-lukisan itu telah berada di situ sejak dia kecil. Kan, ya. Itu kalau lukisan, kalau lebih dari satu, kata gantinya they. Kalau dia sudah, yang ini adalah it has. Ya. Nah, untuk I have ini bisa juga disingkat. Jadi apa? I've. You have bisa disingkat jadi apa? You. Kalau they have disingkat jadi apa? They.
They. They've. Kami. We have. We've. 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 Terus We've. he or she. They've. She. They've. Nanti orang Oh. mengiranya ini he is dan she is nanti, Miss. Enggak. Oh iya. Enggak, karena gini. Enggaknya kenapa? Karena kalau he has di depannya pasti ada kata kerja ketiga. Kalau he is ini di depannya bukan kata kerja. Misalnya he is my friend ya. He is cool. He is smart. Pasti dia ada kata sifat ya. Atau kata benda. Nah, jadi kalau di depan dia adalah kata kerja ketiga, udah otomatis ini maksudnya adalah he has yang disingkat menjadi his. Nah, gitu ya. It has disingkat menjadi it. Ya, bukan it is, tapi it has yang disingkat ya. Dia di depannya nanti ada kata kerja ketiga, makanya it has ya. Nah, kalau mau bilang saya belum, bahasa Inggrisnya itu apa? Saya belum. I don't have. I Don't have. I haven't. I haven't. Kamu belum. You haven't. You haven't. Mereka belum. Ini gampang banget ya. Mereka belum apa? They haven't. Untuk penyebutannya nggak boleh heaven. Kalau heaven surga dong. Heaven. Itu disebutnya they haven't. Ceh itu harus disebut karena ceh itu mahal, ya. Coba kamu terjemahkan. Saya adalah seorang mahasiswa jurusan manajemen. Apa bahasa Inggrisnya? I am. I am. No, I'm. I'm a student in management of management department. In management department. Iya, nggak boleh bacanya. I am a student in management department. Gimana tuh? Departemen ya. Kalau temen itu bahasa Tegal itu. Temen ya. Kayak temen gitu. Kalau ceh di belakang harus disebut dalam bahasa Inggris, nggak boleh ditinggalkan. Ya, I'm a student in management department. Coba siapa yang bisa? I'm a student in management department. Ayo, dibuka mic-nya Bapak Wezi. Dia ngomong tapi nggak dibuka mic-nya. Management department. Iya, cehnya dibaca nggak tuh, Master Cahyo? Ayo. Tadi Ibu kurang mendengar cehnya. Student. Yes. Yes. I'm a student in management department. Bisa nggak? Yuk. I'm student in management department. Department.
Terakhirnya loh, terakhirnya. A student, ya. Student, jangan student. I'm a student of management department. Nah, itu gimana itu nanti ambiar. Ya. I'm a student in management department. Itu maksud saya, setiap yang bunyi T di akhir, kalau bahasa Inggris itu harus disebut kayak gini. Saya belum, I haven't. Kamu belum, you haven't. Mereka belum, they haven't. Jangan I haven't, you haven't, they haven't. Jangan ya. Miss, kalau saya pusing gimana, Miss? Udah nggak usah diinget-inget kalau pusing. Dalam bahasa Inggris, kita nggak usah mikir kalau pas lagi ditanya dalam keadaan darurat. Ya. Langsung ada jawab, nggak usah mikir-mikir. Oh, kata Miss katanya, kalau misalnya kamu lagi darurat harus minta tolong sama orang. Kamu jangan berpikir gini, oh aku mau minta tolong, misalnya kamu di luar negeri yang berbahasa Inggris ya. Tolonglah saya, tolong help. Help, kalau menolongnya di masa sekarang, di masa present, maka gunakanlah kata kerja ke satu. Berarti help. Saya, tolonglah saya. Saya adalah I, kalau di belakang jadinya me. Itu kamu ntar udah keburu di ini orang ya. Kalau lagi keadaan darurat, langsung aja ngomong, help, 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 help me. Gitu. Nggak usah mikir-mikir, help, help. Jadi apa, ini jadi apa. Gitu, kelamaan. Kecuali kalau kamu ada dalam situasi kamu bisa memperbaiki dan bisa berpikir, itu silahkan. Ya. Tapi kok keadaan darurat, ngomong bahasa Inggris mah langsung aja ngomong, gak usah takut ya. Oke. Kami belum. Apa nih? We haven't. We haven't. We We haven't. haven't. Dia belum. She, He He haven't. has. Hasn't. He hasn't. He hasn't. Iya, betul. Nih, it, it hasn't. It hasn't. Nah, sekarang sudahnya ngapain, belumnya ngapain. Misalnya hari ini tadi inget-inget deh sama kamu. Kamu ngomong sama orang, saya sudah ngapain coba. Contohnya apa? Saya sudah ngapain tadi? Makan. Makan. Nah, saya sudah makan. Itu gimana bahasa Inggrisnya? Gampang banget ya. Saya sudah apa? I have. I have. Makan? Dinner. Kita tidak menggunakan eat, ini kata kerja pertama. Dinner. Kita tidak menggunakan ate, ini kata kerja kedua. Tapi kita menggunakannya Kata kerja ketiga. kata kerja ketiga yang ini, yaitu eaten. I have eaten. Semua menggunakan kata kerja ketiga kalau Anda mau bicara sudah atau belum. Miss, gimana sih Miss? Kata kerja pertama kedua aja saya belum hafal, itu kata kerja ketiga. Iya, tapi kata kerja ketiga itu harus bisa kamu, karena kamu sering ngomong sudah dan belum. Nah, gimana nanti? Diem aja dong kalau nggak bisa. Kata kerja ketiganya harus dihafal, terutama yang sering digunakan. Ya. Saya sudah makan, I have eaten. Kalau saya belum makan, I haven't. I haven't eat. tidak ada perubahan kata kerja. Semua. Makanya saya bilang gampang banget. Ini tenses termudah ketiga. Ya. Haven't eaten. I haven't eaten anything. Saya belum makan apa-apa sama sekali. Ya. Saya belum makan apa-apa misalnya ya. Eaten. I haven't eaten anything. Since this morning. Dari pagi. Misalnya ada teman kamu kayak gitu. I haven't eaten anything since this morning. Do you have some money so I can borrow your money?
ya. Nah, kalau mau bilang, sudahkah kamu makan? Kita nggak pernah sih ngomong gitu ya sama teman kita. Teman, Have you? kamu makan? Iya, nggak pernah kita ngomong gitu ya. Kita ngomongnya gimana? Have you? Udah makan belum? Lu udah makan belum lu? Iya, lu udah makan belum masih mending tuh. Lu udah Have you eaten? lu udah makan belum? Nah, tapi kita kan kalau belajar bahasa Inggris itu harus berpikirnya dalam bahasa Indonesia baku. Jadi kita harus berpikir, sudahkah kamu makan? Ya. Kalau sudahkah kamu makan itu tinggal dibalik. Have you eat? Iya, nggak usah ragu-ragu. Have you eaten? Karena kata kerjanya tidak ada perubahan di semua bentuk kalimat negatif, positif, interrogatif, dan di semua subjek. Saya belum makan, I haven't Eaten. eaten. Kamu belum makan, you haven't eaten. Mereka belum makan, they haven't eaten. Dia belum makan, she hasn't eaten. Jadi itu semua nggak ada perubahan. Makanya ini termasuk tenses termudah. Ya. Misalnya, dia belum paham. Dia belum paham. Wah, dia belum dong tuh. Dia belum dong. Nah, dia belum paham. Gimana tuh bahasa Inggris? She belum. Kayaknya pindahin ke sini. She hasn't understand. She hasn't. Understand. Nggak boleh Understood. Iya, nggak boleh understand. Karena understand kata kerja pertama. Nggak boleh Understood ya, Miss. understood yang ini, karena ini kata kerja kedua. Tapi yang ini. Kan sama, Miss. Iya, kedua dan ketiga sama. Tapi maksud kita adalah yang ketiga. Ketiga. Iya. She hasn't understood. Dia belum paham tentang hal itu. Gimana nih bahasa Inggrisnya? About it. She hasn't understood about it. Ya. Nah. Kalau ditambahin gini gimana? She hasn't understood about it yet. Kalau ada kata yet, itu artinya apa tuh ditambahin yet? Yet itu ada saat kita menyebut belum. Belum. Ini untuk menyangatkan arti belum paham. Misalnya gini, kalau kalimatnya gini, dia belum paham tentang hal itu. She hasn't understood about it. Dia belum paham tentang hal itu. Tapi kalau kalimatnya seperti ini, dia belum paham loh tentang hal itu. Dia belum paham tentang hal itu loh. Kalau ada loh-nya, ada ngegas-gasnya dikit gitu ya. Itu pakai yet. Itu untuk menyangatkan bahwa dia belum paham. Ya, kita udah ngasih tahu ke dia, tapi dia belum paham ya tentang hal itu. Hasn't understood about it yet. Jadi yet itu bisa digunakan di kalimat yang ada kata belumnya. Kalau di kalimat yang udah kata sudah, bisa diletakkan apa untuk menyangatkan arti. Misalnya, dia sudah mandi. Dia udah mandi loh. Nah, kalau dia sudah mandi kan, she atau he ya, has mandi apa ya? Mandi apa? Take a bath. Take a bath. Bukan take. Bukan take a bath, bukan take a shower. Bukan took a bath atau took a shower, tapi Taking. taken a bath. Taking. A bath. Taking mah kalau lagi taking ya, dia lagi mandi tuh. Kalau cowok bilangnya ke cewek, dia lagi mandi tuh serem ya. Dia lagi mandi tuh. She's taking a bath. Taking
Kalau taking tuh lagi keadaan on progress, lagi ngegayungin air itu taking a bath, ya. Keadaannya lagi sedang. Nah, kalau ing mah sedang, nggak udah sudah itu. Ya. Kecuali ada kalimat nanti dia sudah sedang mandi. Nah, tapi itu kalimatnya agak sulit dan kita nggak belajar itu ya. Ngapain kita belajar yang gampang-gampang aja ya. Kita juga jarang ngomong kan sama orang, dia udah lagi mandi tuh jarang juga ya. Pada konteksnya tuh agak rumit ya. Tapi ada tensi seperti itu dalam bahasa Inggris ya. Present perfect continuous namanya. Kita nggak belajar. Ya, kalau misalnya dia sudah mandi, she has taken a bath. Tapi kalau misalnya dia udah mandi loh. Nah, kalau dia udah mandi banget, dia udah mandi, udah mandi banget. Ya, kita kasih boleh di paling belakang, already, boleh di tengah. Jadi ada already ini untuk menyangatkan sudahnya, sudah mandinya. Atau kalau nggak mau di tengah, bisa juga di akhir. She has taken bath already. Ya, misalnya gini. Misalnya bapak-bapak mau ngajak anaknya sore-sore jalan-jalan, kata maknya, jangan tuh dia belum mandi. Ih, dia udah mau mandi loh, kata ayahnya. She has taken a bath already. Jadi, already menyangatkan makna sudah, yet menyangatkan makna belum. Yet ya, bukan yet loh, yet. Yet ya. Saya belum paham. I haven't understood yet. Kalau belum pahamnya banget, belum paham banget loh. Ini adalah bagaimana mengatakan sudah dan belum dalam bahasa Inggris jika kalimatnya ada kata kerjanya. Kita gunakan kata kerja ketiga. Bagaimana jika kita gunakan kata kerja ketiga ya. Kata kerja ketiga itu bahasa Inggrisnya istilah kerennya PP. PP itu past participle. Ya, cukup kata kerja ketiga aja. Jadi, kata kerja ketiga yang ada di dalam kalimat untuk mengatakan sudah dan belum. Ya. Tapi kalimat bahasa Inggris ada kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Itu gimana? Kalau kalimatnya nggak ada kata kerjanya gimana? Sudah dan belum, tapi tidak ada kata kerjanya. Contohnya gimana tuh, Miss? Itu yang menggunakan ada di situ kata sifat atau kata benda. Nah, makanya tadi saya kasih daftar kata sifat tuh di grup chat. Ya, di grup chat ada daftar kata sifat. Nah, misalnya contoh kalimat itu gimana, Miss? Saya sudah, yang nggak ada kata kerjanya nih. Saya sudah cantik sejak lahir. Ini ada kata kerjanya tidak? Nggak ada lah. Kalau Nggak dia ada bukan. itu kata sifat. Oh, nggak ngapa-ngapain dia. Cantik kan kata sifat. Kecuali dia sudah merasa cantik kan. Merasa itu kata kerja tuh. Merasa. Tapi kalau nggak ada kata merasanya. Dia udah cantik sejak lahir. Saya sudah cantik sejak lahir. Tolong jangan pandangin saya seperti itu. Itu gimana bahasa Inggrisnya tuh? I have been beautiful. Iya, di sini kan cantik kan beautiful since birth. Karena di sini nggak ada kata kerjanya, maka diletakkanlah to be. Ya. To be ketiga yaitu been. Familiar ya. Kalau saya perasaan Bu Is seringnya ngomong kayak gitu.
Kalau nggak ada kata kerjanya, berarti ada to be-nya. Iya, to be-nya kalau di kata kerja ketiga, to be-nya kalau mengatakan sudah dan belum itu kata to be ketiga, yaitu been. Tidak menggunakan to be pertama, am, is, are, atau to be kedua, was, were. Tapi menggunakan to be ketiga. Kalau kalimatnya nggak ada kata kerjanya. Iya. Gitu. Misalnya, dia sudah grogi sejak tadi. Kenapa tuh? Grogi itu kata sifat ya. Bukan merasa grogi ya. Dia sudah gugup. Nervous. Ya, jangan sejak. Dia sudah grogi selama 10 menit aja, jangan lama-lama kasihan ya. 5 menit deh. Dia sudah grogi selama 5 menit. Kau bikin kalimat jangan suka nyiksa orang ya. Dia sudah grogi selama 5 menit. Gimana tuh? I have been. Ayo. Nervous. She has. Nervous. She. Or he. You He Has been. Has Has been. been. nervous. 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 Nervous itu bacanya gini. Nervous. 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 Bukan Nervous. ner tapi ner. Ner. Oh no. Nervous. 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 Selama During. About. During. For 5 minutes ago. Kalau For during, 5 during minutes. itu kayak ada periode waktunya ya. Misalnya For 5 minutes ago. Gitu nggak sih? during itu selama juga sih artinya, cuman bukan selama during bisa, tapi selama satu masa tertentu ya. Kalau di sini maksudnya dari 5 menit yang lalu sampai dengan sekarang udah 5 menit. Dia udah groginya selama 5 menit. Gitu. Sekarang dia masih grogi. Dari sekarang dimundurin 5 menit, itulah awal dia grogi. Gitu ya. He has been nervous for 5 minutes. Minutes. Yeah, for 5 minutes. She's been. Kita bisa bilang she's been ya. Karena kalau she has been itu orang jarang juga ngomong. Karena kebanyakan ya. Ini juga I have been beautiful, I've been beautiful. Juga boleh I've been. She's been. Ya boleh. Misalnya bikin kalimatnya yang lain. Misalnya kita sudah bahagia. Nervous. Selama 10 tahun. Selama 20 aja lah. Biar enak ya. Gimana tuh bahasa Inggrisnya? We We have Have been. We have been. we've been We've been happy happy Happily. for 20 years. 20 years. Years. yes, yes. years. Years. Dia belum mumet. Kok dia sih? Mereka belum Pusing. Menikah. menikah. Ya. Ya. Mereka belum menikah. Menikah itu biasanya kalau belum menikah mah kadang-kadang mahasiswa tuh gini. Coba terjemahkan, saya belum menikah. Mereka langsung gini. I'm single, Miss. Ya, tapi itu bukan terjemahan kata per kata ya. Kalau misalnya saya belum nikah, I am single, itu bukan terjemahan kata ya. Saya belum menikah. Ini apa nih bahasa Inggrisnya? Mereka belum menikah.
They 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 haven't have married. they haven't married. Oh, married. Married. They Yet. haven't married yet. They haven't married yet, but they're going together everywhere. They haven't married yet. They haven't married yet. Married itu kata kerja ya. Jadi gunakan kata kerja ketiga. Ini contoh yang ada kata kerjanya, makanya tidak ada been karena menikah ini kata kerja loh. Oh iya, Ya kan? Banyak yang dikerjakan ketika menikah itu ya. Jadi itu kata kerja. Mereka belum menyerah. Kalau Mereka itu belum kata menyerah. kerja. Itu menyerah itu apa ya? Kata sifat apa kata kerja tuh? Sifat ya. They They haven't haven't menyerah kata kerja. kerja. Haven't apa menyerah? Bukan. Bukan Haven't give up. oh iya, give up. Bukan give up. Bukan Tapi apa? Gave. Given. Given up. Haven't given up. Oh iya, benar. Haven't given up. Nah, ini kata kerja. Ya. Kalau ketemunya kata sifat, maka letakkanlah been di situ. Karena been kata kerja to be ketiga. Kayaknya udah jelas deh ya. Siap? Udah jelas? Tugas hari ini. Bikin 5 kalimat yang ada sudah dan belumnya. Dengan kata kerja atau kata sifat yang biasa kamu gunakan sehari-hari di rumah, di kantor, di pabrik, di tempat ngobrol, di chat room. Ya, misalnya, gue belum bayaran. Gue udah mencapai target produksi. Nah, itu kan udah sering-sering kita ucapkan ya. Saya sudah membuat laporan. Saya belum menyerahkan laporan. Saya sudah mengirim email. Saya belum menerima email. Nah, itu kan sering dipakai ya. Jangan tadi dipakai sama sini siapa? Teman kita. Teman kita siapa tadi? Mana sebentar. Teman kita tadi si Feni atau siapa tadi? Fitri. Kasihan dia tadi mau masuk nggak boleh sama saya ya. Padahal mah boleh juga sih. Aduh, Fitri nggak apa nanti rekamannya juga bisa ditonton sih. Fitri ngasih contohnya gini. Have you been drinking? Have you been drinking itu ya. Drinking di sini adalah kata benda ya. Drinking itu artinya minum-minum. Minum-minumnya tuh yang diminum bukan air biasa loh. Kalau orang luar negeri ngomong minum itu ya kita juga sama lah. Orang Indonesia kan. Kan senangnya omben-omben. Itu omben-omben tuh yang diombe tuh bukan cuma air biasa ya. Jadi ini nggak ngerti. Makanya saya bilang, semoga kalimat nomor 5 tidak sering kamu ucapkan, nak. Ada yang salah, Miss. Gitu. Ada yang salah, Miss. Katanya. Lah. Ya udah. Jadi nanti usahakan menggunakan kata sifat atau kata kerja yang sering kamu pakai memang sehari-harinya ya. Baik, akan saya foto dulu untuk dokumentasi. Seadanya aja ya. Miss, maaf, langsung di WhatsApp ya itunya. Dan nanti dipindahkan juga ke e-kampus biar nanti di e-kampus kamu dapat nilai tugas. Baik, kalau cuman di grup WhatsApp aja nanti sama saya pasti itu udah kelewat ya. Di WhatsApp ditulis supaya saya bisa koreksi. Oke, Miss. Iya, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Di totalnya 5 ya, Miss ya? 5. Ya kalau mau bikin 10 juga boleh. Misalnya Miss, saya mau sering banget tiap hari ngomong tuh sudah belum
gitu ya. Ya nggak apa-apa, boleh ya, yang sering dipakai. Miss, boleh nanya nggak? Silahkan. Kalau penggunaan I don't understand itu berarti salah ya? Atau gimana, Miss? Kalau menggunakan do, ya, menggunakan don't itu adalah tidak yang digunakan di masa present. Masa present itu artinya masa sekitar sekarang atau masa sekarang atau masa yang panjang dari dulu sekarang sampai besok ya, karena berarti- don't. Jadi itu simple present. Misalnya I don't like cooking, saya nggak suka masak. Berarti dia emang orangnya itu nggak suka masak. Tahun kemarin nggak suka masak, sekarang nggak suka masak, tahun depan nggak suka masak. Emang gue nggak suka masak. Atau bisa juga dia mengatakan itu bukan hanya sebagai kebiasaan, tapi fakta juga bisa. Gue emang kenyataannya gue nggak suka masak. I don't like cooking, pakai don't. Nah, don't itu kan pasangannya kata kerja pertama ya, karena itu terjadi di masa present atau sekitar present. Masanya bisa juga panjang dari dulu, sekarang sampai besok karena menyangkut kebiasaan. Nah, kalau sudah dan belum itu kan menggunakan kata kerja ketiga atau to be ketiga. Maknanya adalah kegiatannya terjadi di masa lalu sampai sekarang. Jadi ada hubungannya dengan sekarang, tapi tidak ada urusan dengan masa depan. Hanya dulu dan sekarang, masa depan nggak tahu. Misalnya kamu nanya sama adik kamu, Dek, kamu udah makan? Udah, Kak. Itu kan nanya apa yang terjadi di masa lalu sampai dengan masa sekarang. Ya kan? Yang terjadi di dalam kehidupan adikmu tuh dari di masa lampau sampai dengan masa detik sekarang ini. Kamu udah makan, Dek? Udah. Bahkan nggak ditanyain udah makannya tuh kapan di kalimat itu. Yang penting adalah udah atau belumnya. Makanya digunakan kata kerja ketiga. Bedakan dengan penggunaan kata kerja kedua atau to be kedua atau model kedua. Itu hanya cerita hal di masa lalu dan sekarang enggak lagi. Hanya terjadi di masa lalu aja. Kalau kata kerja kedua, to be kedua, model kedua. Misalnya, tadi pagi saya bete. Ya, tadi pagi saya merasa bete. This morning I felt, menggunakan kata kerja kedua felt, bukan feel, ya, bukan feel tapi felt, yang kata kerja kedua. Ya, this morning I felt gabut. Ya, this morning I felt blah. This morning I felt Boring. bored. Ya, I felt bored. Ya. Kalau boring itu membosankan ya. Kalau bosan itu bored ya. This morning I felt bored. Nah, jadi kalau menggunakan kata kerja kedua itu terjadinya di masa lalu dan sekarang enggak lagi. Tadi pagi gue merasa bete dan sekarang merasa bete enggak? Enggak. Iya, makanya digunakan kata kerja kedua. Tapi kalau gue udah bete dari tadi pagi, artinya sampai sekarang dong. Kalau dia ngomong kayak gitu, gue tuh udah ngerasa bete dari tadi pagi. Tiba-tiba sekarang lu minjem duit lagi sama gue. Itu tambah bete. Kalau ada kata sudah atau belum, gunakan kata kerja ketiga. Itulah bedanya kata kerja ke-1, kedua, ketiga. Atau to be ke-1, kedua, atau modul ke-1, modul kedua. Itu gunanya tuh untuk kayak gitu-gitu. Ya. Kalau yang ke-1, kata kerja ke-1, to be ke-1, model ke-1, cerita fakta masa sekarang. Cerita tentang kebiasaan yang waktunya panjang, rutinitas yang waktunya dulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Ya, kalau ya gitulah, nanti bisa didengarkan lagi. Nanti kita review kok semuanya ya. Okay, thank you very much for your attention. We will continue in the group chat. You can message me privately in WhatsApp ya if you have any questions. Thank you very much. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.